Pemirsa, Satgas Waspada Investasi SWI mengakui telah menghentikan 3.515 penyedia pinjaman online ilegal. Penghentian dilakukan dengan cara memblokir situs web, aplikasi penyedia pinjol hingga melaporkannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Ketua Satgas Waspada Investasi SWI, Tongan Lumban Tobing mengatakan pihaknya mendorong masyarakat Bali segera melapor jika mendapatkan teror dari platform pinjol ilegal. Ia menyampaikan masyarakat Bali kalau mendapat teror jangan hanya didiamkan saja, bisa lapor ke Polda dan Polres tempat agar pelakunya jera. Meskipun selama ini SWI yang terdiri dari sejumlah kementerian dan lembaga telah memblokir situs dan aplikasi ribuan pinjol ilegal, tetapi dibutuhkan peran serta masyarakat yang menjadi korban untuk aktif melaporkan. Menurut Tongam, ciri-ciri pinjol ilegal itu diantaranya tidak ada alamat kantor dan alamat pengurusnya yang jelas, serta nomor telepon yang tertera ganti-ganti. Pinjaman pun sangat mudah didapat, cukup dengan syarat hanya meminta fotokopi KTP dan foto diri. Ciri utamanya selalu meminta untuk diizinkan semua data dan kontak di handphone bisa diakses. Apabila menemukan penawaran investasi ilegal, agar dilaporkan kepada Satgas Waspada Investasi, dapat melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id, bisa juga melalui kanal kontak OJK 157, kontak 157.ojk.go.id. Pelaporan pinjol ilegal akan membantu SWI untuk memblokir aplikasi pinjol ilegal agar tidak bisa diakses lagi oleh masyarakat. Sedangkan untuk kasus hukumnya bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tonga menyebut saat ini ada 106 platform pinjaman online pinjol yang terdaftar di OJK dan sebanyak 3.515 situs pinjol ilegal telah diblokir. Diakui selama ini seringkali masyarakat hanya menyalahkan pinjol, tetapi masyarakat sesungguhnya juga memiliki kontribusi terhadap makin maraknya pinjol ilegal. Diakui sejumlah penyebab ada korban-korban pinjol ilegal, diantaranya karena literasi keuangan yang tidak memadai sehingga ketika mendapat pesan singkat melalui SMS langsung terjebak di pinjol ilegal. Walaupun masyarakat ada juga yang sudah tahu ilegal tetapi karena kebutuhan dasar mendesak seperti makan dan transportasi terpaksa ikut. Termasuk ada juga yang pinjam untuk membeli kebutuhan konsumtif yang sebenarnya bisa ditunda. Bahayanya pinjol ilegal selalu memberikan jebakan bunga dan fee tinggi. Misalnya ingin meminjam 1 juta rupiah namun hanya ditransfer 600 ribu rupiah. Selain itu ketika saat perjanjian menawarkan bunga 0,5% per hari, bisa menjadi 3% per hari dan jangka waktu yang awal dikatakan 90 hari ternyata hanya 7 hari. Oleh karena itu, Tonga membagikan sejumlah tips agar tidak terjebak pada pinjol ilegal, yakni sebelum meminjam dengan mengakses pada laman ojk.go.id apakah sudah termasuk dalam 106 pinjol yang terdaftar atau legal, kemudian meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Swardika Bisnis Bali melaporkan.